Oke, thank you Ko, Ci, udah nyempetin waktu main di Home Nusantara 3 gitu ya. Dan buat teman-teman semua, hari ini kita talk show, temanya tentang eh, merit gitu ya. Mungkin judul temanya The World of the Merit gitu ya. Dan teman-teman, Koko harap bisa apa ya, bisa dengerin dengan baik gitu ya apa yang Koreza dan Cisan akan bagikan gitu, dan semoga apa yang dibagikan malam hari ini bisa relate, bisa memberkati gitu ya, bisa jadi pondasi dan tips buat teman-teman ke depannya gitu. Nah, Koreza, Cisan gitu ya. eh Hari ini kan tepatnya bulan ini sih ya, di bulan Agustus ini tuh kita ngomongin tentang jodoh. Hmm. Ini season 2 kita gitu ya. Setelah di bulan Juli kemarin kita ngomongin tentang jodoh juga. Tapi bedanya di bulan ini sebenarnya kita lebih arahnya tuh lebih banyak fokusnya memang ke meritnya gitu. Di minggu pertama kita masih ngomongin tentang jodoh gitu ya. Dan di minggu kedua kita lebih ngomongin tentang hubungan yang udah berpacaran gitu ya. Dan di hari ini bisa dibilang ini sebagai closing gitu ya dari series jodoh kita, dan lebih banyak difokuskan ke persiapan kalau misalkan nanti suatu saat kita akan menikah gitu ya. Jadi pertanyaan dan sharingnya mungkin bisa dikerucutkan untuk teman-teman semua di tentang pernikahan gitu ya. Lebih ke persiapannya juga dan tujuannya gitu. Nah, Koreza dan Cisan ini kan aktif di bidang pemuda udah lama gitu ya, dan pasti di kalangan anak-anak muda gitu ya, di teman-teman semua ngelihat Koreza dan Cisan ini sebagai, kalau istilah zaman sekarang tuh couple goals gitu ya. Buset, berat ya. Mungkin salah satu alasannya karena gini, Hmm. eh nggak tahu ya ini masih zaman atau enggak, cuman dari beberapa survei yang aku adakan secara sendiri gitu ya. Metodologinya Survei-survei ya. gimana tuh? Survei-surveian gitu. Rata-rata kalau misalkan nyari pasangan itu pinginnya yang bisa diajak pelayanan gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Koreza dan Kisan gitu ya. Sebenarnya mungkin balik sedikit ke zaman masih pacaran. Emang sebenarnya udah menentukankah pasangan itu memang harus diajak pelayanan? Apakah pacaran itu sampai udah kepikiran gitu, maksudnya pas masih zaman Cisan dan Koresa kuliah gitu ya. Oh, gue harus punya cowok, gue harus punya cewek yang benar-benar bisa diajak kerja, diajak pelayanan, dan diajak kayaknya yang kayaknya hidupnya terus harus sama gitu loh, harus seimbang. Nah, boleh gak kok dan Ci masing-masing berbagai pengalaman dulu ketika pacaran, ngelihat partnernya itu tuh seperti apa sih sampai akhirnya maksudnya oh oke nih yakin nih gitu. Hmm. Gimana gimana kok dan Ci? Eh, Sebenarnya eh, harus hati-hati dengan statement misalkan cari pasangan yang bisa diajak pelayanan gitu karena eh, definisi pelayanan sendiri kan bisa beda-beda gitu. Nanti jadi akhirnya terobsesi nyari yang bisa satu aktivitas sama kita. Misalkan ya it would be good, akan sangat indah gitu ya kalau misalkan waktu kita pelayanan, pasangan kita ikut pelayanan, sama-sama bergerak di organisasi yang sama, pelayanan yang sama, itu akan sangat indah. Tapi itu tidak jadi satu keharusan. Itu nggak jadi satu hal yang ultimate yang harus kita kejar, gitu ya. Tapi harus dimulai dengan prinsipnya gini. Nah, pasangan suami istri itu partner. It's a partnership, gitu. It's a partnership. Jadi gimana sih kalau partnership? Ya misalkan yang jalanin bisnis gitu, partnership itu kan harus punya arah yang sama, ya kan, ke arah tujuannya harus sama. Itu yang pertama. Terus kemudian partnership itu ya punya punya interest yang sama, punya minat yang sama. Tapi bukan berarti harus punya semua-semuanya harus sama gitu. Justru kalau semua-semuanya sama malah bisa jadi apa ya? Bisa jadi mungkin ada bentrok yang tidak perlu gitu, atau bahkan malah jadinya
agak dipaksakan harus sama harus sama harus sama gitu. Tapi yang jelas prinsipnya kan itu, partnership. Jadi dengan begitu kita dari awal nyari partner sebenarnya yang bisa jalanin dan menyelesaikan tugas-tugas kehidupan bareng-bareng. Nah, kalau Hmm. tanya gimana sih ketemunya? Nah, ini juga menarik karena ya memang kita ketemunya di dunia pelayanan gitu. Jadi Oke, oke. jadi karena kita ketemu di dunia pelayanan, jadi pelayanan jadi satu hal yang satu hal yang bukan biasa juga ya, tapi satu hal yang memang udah kita udah tenggelam, udah terjun di dalamnya gitu. Lain halnya misalkan Cisan anak LSM gitu kan, terus aku anak pelayanan gereja gitu kan. Ini kan ininya beda. Nah, karena waktu itu kita kebetulan ketemunya di area yang sama-sama pelayanan, di kampus juga gitu kan. Jadi ya memang kita kita lagi mengejar pendidikan, terus kemudian kita juga lagi sama-sama menunjukkan hati yang sama di pelayanan. Jadi ya itu lebih mudah buat kita gitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau misalkan apakah harus yang bisa diajak pelayanan tergantung nanti arahannya Tuhan kemana gitu. Cisan? Kalau dari aku misalnya tentang pelayanan lebih ngelihat gini sih. Jadi memang masing-masing pribadinya itu udah punya panggilan itu gitu loh. Jadi bukannya dipaksa tuh maksain supaya ikut atau supaya bareng, supaya emang bisa jadi, supaya bisa cocok gitu. Tapi kalau misalnya memang waktu itu pun kita nggak pacaran gitu ya, kita tuh emang masing-masing pribadi tuh punya panggilan gitu yang kita sebelum pacaran pun udah gumuli gitu loh. Jadi ketika memang kita pacaran, kita udah tinggal iniin, oh ternyata apa ya, searah ya gitu, oh ternyata match ya gitu loh. Jadi jangan malah misalnya satu pelayanan, terus satu misalnya nggak pelayanan di gereja, misalnya jadi memaksakan atau gimana, padahal mungkin belum tentu Tuhan tuh memanggil ke bidang yang sama, ke arah yang sama gitu. Itu tentang panggilan ya. Tapi kalau beban, mungkin panggilannya nggak sama, pelayanannya nggak sama, tapi dua-duanya harus punya beban yang sama gitu. Kenapa beban ini juga penting, hati ini juga penting gitu, supaya bisa saling dukung. Jangan malah satu jadi apa ya, nggak punya beban yang sama walaupun misalnya nggak sama-sama melayani. Misalnya tadi contohnya Koreza satu di gereja, satu di LSM. Dua-duanya harus bisa saling mengerti. Ini sebelum nikah nih ya, masih pacaran. Maksudnya sama-sama saling mengerti. Oh kenapa sih cowok gua ini mau pelayanan di gereja, beban apa sih yang Tuhan taruh di hati dia, visi apa sih yang dia lagi gumuli, oh ya oke, gue mau ikut mendukung itu. Nah demikian juga si istrinya yang di LSM, harus mengerti, oh beban beban si cewek nih apa sih gitu, kenapa sih dia terjun ke sini, apa sih yang membuat dia tergerak, apa sih yang Tuhan taruh dalam hati dia gitu. Nah itu yang selama pacaran mungkin harus, bahkan sih sebelum pacaran harus ditemukan, sehingga ketika udah pacaran dua-duanya bisa sama-sama saling share dan saling menimbang gitu, kira-kira kita nih bisa bareng nggak ya gitu, Bahkan saling mempertajam. mempertajam, memberikan extra benefit, memberikan extra value gitu. Misalkan pengalamannya si suami bisa dipakai untuk mendukung pelayanannya si istri dan sebaliknya gitu loh. Iya, iya, setuju, setuju. Karena awal apa ya, mungkin kan tadi Koreza sempat ngomong ketemunya pun di pelayanan gitu ya, Ya, dan Kisan juga ada singgung soal beban. Karena memang gini kok, ya ini kita ngomongin misalkan usia-usia masih usia-usia masih muda gitu ya, mungkin sekitar awal 20-an gitu, yang memang lagi aktif pelayanan gitu ya, dan mungkin deketnya pun juga di pelayanan bareng gitu kan. Jadi mereka pun mungkin ngelihat Koko Cici mentornya di gerejanya pun juga ada yang pasti kan rata-rata gitu ya, ketika udah pelayanan bareng akhirnya ketemu jodohnya tuh di pelayanan, terus jadi kayak satu standar yang kayaknya membuat mereka tuh berpikir oh ini idaman Idealnya. gitu loh. Iya, jadi kayak ngerasa tuh banyak yang kebangun persepsinya gitu dan tapi kalau misalkan balik lagi ke ceritanya Koreza dan Cisan gitu ya, dulu mungkin udah terjun di pelayanan bareng. Tapi pas dari zaman pacaran gitu ya. Sebenarnya udah belum sih kok Danci punya pemikiran yang sama gitu, punya arah tuh memang udah kelihatan sama gitu loh. Jadi kayak begitu akhirnya pacaran, kayaknya nggak terlalu banyak berbeda, nggak terlalu banyak penyesuaian gitu. Atau malah sebaliknya.
Gimana kok Denji? Kan ya dulu. Kayaknya kalau diinget-inget sih belum se-sharp itu sih, Bet dan teman-teman. Maksudnya kita pun ya lagi seumuran kalian gitu yang masih Raba-raba. iya meraba-raba, masih kira-kira bertanya gitu. Cuma memang apa ya, kerinduan itu tuh misalnya kayak oh, apa yang kita bisa lakukan buat bangsa Indonesia ya gitu, apa yang kita bisa lakukan buat anak muda ya, kayak punya concern yang sama ya, walaupun kita nggak tahu gitu loh nantinya bakal gimana gitu, bakal pelayanan di mana dan lain sebagainya. Tapi sambil kita waktu itu juga masih meraba gitu, sambil saling mempertajam juga gitu dan akhirnya Tuhan tuh kayak bukain ya kesempatan demi kesempatan yang kita juga nggak cari-cari gimana gitu ya sampai akhirnya ya Tuhan cemplunginnya ke pelayanan juga gitu ke anak muda juga gitu. Tapi kalau ditanya saat itu sih ya belum bisa Belum dibilang kepikiran belum lah juga ya. ya. Dulu mah cuma ada kesempatan pelayanan ambil, ada kesempatan pelayanan ambil gitu loh. Tapi belum ada yang spesifik banget ya. Belum, karena kalau aku inget, aku pun maksudnya mulai bener-bener sungguh-sungguh dalam Tuhan yang bener-bener banget juga ya awal-awal kuliah gitu kan. Ya Koreze juga begitu, maksudnya dia juga lumayan banyak berubah ketika masuk ke komunitas kampus gitu. Jadi kita pun sama-sama kayak baru lah gitu. Cuma serunya adalah kalau kita di satu ini yang sama kan kita dapat pengajarannya sama gitu Ya. kan. Dapat bebannya juga sama. Jadi itu yang mungkin membentuk kita gitu. Makanya nih kalau misalnya kayak sama-sama dengar kebenaran itu mungkin akan seru karena ya sama yang diterima yang dikonsumsi sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanya yang beda banget ya kita belum pernah mengalami sih, tapi ada juga kok teman-teman kita yang it works gitu loh walaupun iya beban hatinya tuh misalnya beda-beda gitu. Cuma sama-sama punya prinsip bahwa oh ya mengasihi Tuhan, pengen berbuat hal yang benar, hidup kudus gitu dan akhirnya walaupun pelayanan atau bebannya beda bisa tetap saling ngedukung gitu. Aku kalau ngomongin ini tuh ingat si Helen tuh pernah bilang apa dengan pembahasan ini tuh bikin mencari jodoh makin sulit kok kata. Aku ingat waktu itu kapan nih? Makanya kamu kan yang ngomong gitu kan. Wah, aku makin susah nih nyarinya. Gimana klarifikasi Helen, apakah benar? Enggak, karena kan kayaknya iya benar-benar. Iya, karena kan lingkungannya apa misalkan kalau kayak Rehoboth MAG. Iya, oh iya. Ada kan. Aku iya. Ada ratusan orang muda gitu kan. Jadi opsinya banyak. Nah, kalau di daerah yang GSKI dikit. Tapi kalau di Rehoboth pun susah loh. Misalnya nih kita kayak mikirin si A yang kita kenal banget. Kalau ada cowok gitu kira-kira siapa ya yang itu juga susah loh. Tapi ya Tuhan punya cara Tunggu nggak sih? aja, Helen. Iya, maksudnya ketika kita sekarang misalnya share gitu kan kita pernah ada di posisi kalian juga yang bertanya kayak siapakah jodohku gitu kan. Tapi kayak apa yang kita laluin tuh kayak emang di luar apa yang kita rencanakan, di luar cara-cara yang biasa kita lakukan sebelumnya gitu. Begitu juga dengan kesaksian teman-teman kita ya, maksudnya yang bisa ketemu di China lah, dia di China juga karena ibaratnya kecelakaan gitu harus nemenin adiknya padahal dia udah punya apa. Pokoknya kita dapetin cerita-cerita yang kayak pas kita ketemu sama jodohnya mereka gitu kayak Tuhan tuh cara kerjanya beyond banget ya gitu. Jadi makanya kalau ditanya tentang jodoh misalnya kayak susah banget gitu satu sisi ya iya sih susah banget apalagi filter kita kan udah semakin rapet. Kita udah tahu kebenaran filter kita udah makin rapet tapi gitu. Tapi nanti ada lah di siap. Iya, jadi ya tapi pasti ada kok gitu. Cuma kitanya aja yang mesti peka gitu ya dan hati-hati. Cuman biasanya pertanyaan candaannya ya Ci, kalau misalkan ngomongin jodoh, mungkin jodoh lu belum lahir kali gitu. atau bahkan yang lebih darknya gitu ya. Jangan-jangan jodoh lu udah meninggal gitu. Karena kayak mana nggak ada tanda-tandanya, kayaknya
ceritanya juga belum keluar gitu kan, kayak bener-bener nggak ada spoilernya sama sekali. Cuman kau dan Ci, pas ini intermezzo aja ya, semoga sih masih ingat gitu. Tapi pas zaman dulu Koreza dan Cisan masih kuliah dan akhirnya mulai dekat gitu, emang ngelihat pelayanan yang dilakukan Koreza dan Cisan itu sebagai faktor yang nguatin nggak sih, kayak mungkin Cisan mandang Koreza dan sebaliknya Koreza mandang Cisan kayak, wah ini orang pelayanan nih aktif di sosial media lagi, aktif di pemuda nih dan segala macam. Itu jadi kayak kliknya buat Koreza dan Cisan gak sih, kayak boleh nih gitu. Ada gak sih kayak gitunya kok? Kalau aku sih lebih ke karena kita di lingkungan yang sama, jadi pembahasan kita juga sama, obrolannya sama, kita di komunitas yang sama, jadi lebih ke nggak ngeliat dari dia pelayanan dan lain sebagainya sih, tapi lebih karena oh iya kita di kolam yang sama nih gitu. Jadi kalau ngobrol pun juga nggak startnya dari nol gitu loh. Tapi bisa obrolannya ya beneran apa yang lagi terjadi di lingkungan kita. Terus kemudian yang ngobrol waktu pacaran juga gimana kita bisa improve pelayanan, gimana kita bisa improve organisasi, gimana kita bisa berkontribusi. Jadinya seputar itu gitu. Jadi makanya kalau misalkan jauh banget dan kemudian dipaksakan, memang nanti PR-nya ada di komunikasinya sih. Itulah kenapa banyak, aku pernah lihat kalau misalnya video yang misalkan pas kemarin lockdown gitu, suami istri terus bilang, aku 24 jam sama dia, terus kalau ngedate ngomong apa ya gitu. Aku pernah lihat tuh video gitu ya. Aku Ya kan? juga aku juga Ya lihat kan tuh. udah pagi sampai malam sama dia, terus kalau ngedate ngomong apa gitu. Ya tapi kalau misalkan memang kita ada beban yang sama, ada panggilan yang sama, ada yang kita pikirin sama, itu kita nggak pernah kehabisan bahan ya. Ada aja yang diomongin gitu. Maksudnya Iya. iya macam-macam sampai akhirnya kita lelah sendiri. Harusnya dating malah ngomongin pelayanan gitu. Itu jadinya Rapat. malah jadi rapat, malah jadi lelah sendiri kayak gitu sih kira-kira. Dan itu Kalau masih ke kita, bawah juga sampai sekarang. Iya gitulah. oke, semoga obrolan topiknya bukan ngomongin aku ya. Ada ya salah satu ya. Ah, Pasti ada sih Oke, ngomongin Abed gitu. Abed nih orang Abed gitu. nggak apa-apa lah. Gak Nah, bercanda Bet. tapi ini mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke main topik kita tentang merit gitu ya. Masih seputar soal mencari-cari jodoh dan tentang diri sendiri. Pandangan Koreza dan Cisan soal mereka yang malah justru nyari jati dirinya itu di pasangan atau di pacar gitu. Kadang-kadang banyak nih mungkin posisi-posisi teman-teman yang kita nggak ngomongin yang mereka kedewasaannya gimana gitu ya, tapi ada faktanya yang masih belum tahu diri sendiri itu seperti apa, dan dia merasa oh aku lebih bahagia dan lebih lengkap atau bahkan lebih bisa maksimal kalau punya pasangan dan pacaran lain. Nah ini gimana kok dan Ci pandangannya soal jati diri dalam pasangan? sayang sih ya kalau misalnya menganggap kayak gitu. Justru saat-saat misalnya kita bisa mengeksplor diri kita sendiri tuh sebenarnya ketika Sendiri. single nggak sih? Iya. Karena ketika mulai masuk dalam pacaran aja gitu, pasti ada drama-drama ya. Dan Maksud, ngikut jadinya. iya, jadinya kita Ngikut juga yang paling dominan. dan ada distraksi juga gitu loh. Pasti karena kan kita harus Jadi mulai membangun sesuatu, ya nggak sih? hmm, Harus mulai pikirin orang lain gitu kan. Belum lagi yang kita jadikan pasangan itu juga gimana, bebannya juga sama atau belum kalau enggak, pasangannya kedewasaannya sama atau ambisius enggak. gitu. Ya, ya, pokoknya kayak gitu. Jadi malah apa ya? Maksudnya ini bukannya berarti nginiin yang udah punya pasangan ya, belum tentu juga. Tapi maksudnya kan kita ngomongin yang single-single nih yang belum punya pasangan yang mencari jati diri. Justru sebenarnya good news loh, karena maksudnya itulah kesempatan di mana kita tuh bisa cari Tuhan dengan semaksimal mungkin, melayani Tuhan tanpa batas gitu ya, tanpa ada gangguan dan lain sebagainya gitu. Nah kayak dulu somehow gitu ya, aku kadang suka miss gitu loh my moment ketika ya itu bisa pelayanan kampus, kadang ikut doa, habis chapel ikut doa malam, pulang apa gitu loh tanpa Menikmati singleness ya. iya, tanpa mikirin
Aduh, Belum eee kontak pacar, iya, belum kontak pacar, terus udah gitu belum, belum latihan ngasih tembak makan tato. yang ada di rumah gitu kan, soalnya ada di sebelah tuh lagi tiduran. Iya kayak gitu. Jadi, apa ya, saat itu tuh, mungkin ada sebagian waktu aku belum bener-bener, apa ya, bertobat ya, kayak aduh kenapa ya nggak punya pacar, kalau punya pacar nggak naik angkot terus nih gitu, ada yang temenin, apa kalau Valentine apa segala macam. Ada Iya, tuh dulu saat-saat jomblo begitu ya, cuma setelah udah melewati saat jomblo, saat punya pacar, saat nikah gitu ya, Kangen justru lagi. iya kangen loh saat-saat di mana bener-bener yang ada dalam diri kita dan keseharian kita dan ini batin kita ya cuma kita ngobrol sama Tuhan gitu loh sepuas-puasnya, se se-eksklusif-eksklusifnya gitu. Jadi buat yang single sih nikmatin aja momen ini, nanti akan ada saatnya momen di mana pacaran ada lagi, kita iya. curhat sama Tuhan ya kan, tentang pacar kita. Wah, entar kalau udah jadi suami istri, wah lebih banyak lagi curhatannya gitu ya sebelum kita masuk sama Tuhan gitu ya, yang tadinya mungkin pacaran nangis bombay, pas sudah nikah nangisnya lebih ini gitu Bukan ya. Bombay lagi. Karena udah one way ticket kan, udah nggak bisa balikin nih, Iya. Telan aja udah. iya, udah mesti telan, udah mesti terima gitu. Tinggal malah kitanya yang kudu berubah gitu, kitanya yang mesti diasah gitu. Kalau pacaran kan masih bisa, ya udahlah, misalnya gimana udah disepakati, udah nggak bisa, ya udah goodbye. Tapi kan kalau udah menikah ya mau nggak mau nih, udah saling mengasah deh tuh, berdarah berdarah deh, gitu. Oke, oke. Kak Reza ada yang mau ditambahkan? Ya kemarin aku ngobrol sama Cisan sih, betapa kita tuh masih bisa lihat ya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, orang-orang yang belum selesai mencari arti happy, arti kebahagiaan itu kelihatan deh gitu. Maksudnya dari keputusan-keputusan yang dia buat, dari obrolan-obrolannya, dari bagaimana dia mengisi waktu-waktu hidupnya, itu kan kelihatan tuh orang-orang yang masih belum selesai dalam Tuhan, orang-orang yang masih belum selesai mencari makna hidup itu kelihatan banget gitu. Dan kalau orang-orang yang seperti ini yang belum selesai dengan dirinya, orang-orang yang belum menemukan makna hidup terus kemudian pacaran gitu ya, dan pasangannya pun misalkan juga sama gitu ya. Ya ini kan sama aja kayak dua orang bergandengan di dalam hutan gitu, dua orang buta bergandengan di dalam hutan gitu. Jadi semua jalan dicobain, nggak tahu kemana gitu. Ya mungkin kesannya adventurous gitu kan, seru gitu. Tapi masalahnya kalau tersesat di hutan pun ada batasnya kan. Batasnya apa ya? Batasnya fisik kita juga gitu kan. Sampai kapan nih kuatnya sama? Batas kita juga umur hidup kita gitu. Jadi betul kata Cisan, selesai dulu sebelum berpacaran ya. Dengan begitu kamu tahu kemana yang kamu tuju dan akan membantu kamu untuk mencari pasangan juga yang sesuai dengan arah yang sama gitu loh, Bet. Bener-bener. Aku juga setuju gitu ya. Maksudnya masa-masa single itu juga sebenarnya masa-masa yang nggak lama gitu ya dibanding ketika udah menikah gitu kan. Menikah kan kalaupun misalkan umur 70 apa usia sampai 70 menikah di usia 30 minimal 40 tahun gitu kan. Udah nggak bisa single dan belum dipotong masa pacaran gitu. Jadi setuju banget. Nah, pertanyaannya Ko dan Ci gitu ya. Mungkin sebaliknya nih, gimana kalau justru malah terlalu nikmat sendiri? Nah, ini kan juga sebenarnya gini, karena ketika pacaran dulu pas masih single mandang pacaran happy, enak dan segala macam. Begitu pacaran capek, baru ketahuan ngerasanya segala macam gitu ya dan mungkin di situ berpikir, aduh orang kalau bisa nggak usah pacaran dah dan ketika masa-masa single gitu ya dan ya jujur ngomong di sini teman-teman pun di home juga masih banyak yang single dan kalau aku perhatiin justru malah keenakan single gitu ya. Gimana nih kau dan Ci? Kan tadi perspektifnya kalau misalkan menemukan jati diri di pasangan. Tapi kalau sekarang kasusnya kalau justru malah lebih nyaman sendiri. Hmm. Gimana pandangannya? Dua-duanya sama sih. Intinya gini, selama Tuhan belum jadi tuan dan raja atas hidupmu,
dan hidup kamu masih diperintah oleh misalkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keinginan daging. Kalau hidupmu masih diperintah oleh itu, dalam segala hal akan jadi salah. Ya, dalam segala hal akan jadi salah. Termasuk ya khususnya konteks malam hari ini ya pernikahan gitu. Misalkan Tuhan bilang tidak baik kamu seorang diri aja gitu. Kamu harus ada penolong yang sepadan karena dengan ada penolong ini proyekku yang dikerjakan oleh kamu akan jadi lebih cepat gitu misalkan. Ada proyek yang lebih besar yang baru bisa aku serahkan ke kamu kalau kamu berjalan berpasangan gitu. Ya ini kan jadinya sama aja kita mensabotase rencana Tuhan gitu kan. Enggak Tuhan, coba deh Tuhan pikir ulang deh. Aku lebih enjoy sendiri nih Tuhan gitu. Coba lihat ya, I'm happy gitu. I'm single and very happy gitu kan. Ya balik lagi, berarti yang kamu pikirkan adalah kebahagiaan sendiri gitu, kesenangan sendiri. Sementara harusnya kan di pengajaran kita sama-sama kesenangan Tuhan itu di atas segalanya. Jadi gitu. Oh, oke. Keren. Kalau dari Cisan dulu gimana, Ci? Ada yang mau ditambahkan? Kalau dari aku ya mirip-mirip sih, intinya motifnya dulu gitu loh. Kalau kita single motifnya juga bukan karena Tuhan, ataupun pacaran motifnya bukan karena Tuhan, sama aja gitu. Ada orang-orang yang tadi Awet bilang, ya single dan merasa kayak, ya udah gue bisa mengatur semuanya dalam hidup gue gitu, gue nggak perlu orang lain. Itu kan sebenarnya sebuah kesombongan juga gitu loh. Justru mungkin, Tuhan menghadirkan seseorang malah untuk membentuk dia juga gitu loh sebenarnya, itu bisa jadi juga gitu. Jadi tergantung apa motif kita. Misalnya kalau pacaran tapi juga cuma untuk misalnya status atau cuma untuk ya supaya keren aja gitu, ya salah juga gitu. Segala sesuatu yang nggak didasari sama kehendak Tuhan, mau itu single, mau itu pacaran ataupun menikah ya pasti salah. Oke. Wah, ini kita jadi dapat poin-poin yang bagus ya untuk kita. Pertama, tadi Koreza juga sempat mention itu apa sabotase proyeknya Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir proyeknya Tuhan tuh bisa dikerjakan atau harusnya dikerjakan gitu ya ketika kita single, tapi justru dengan single malah bisa mengganggu proyeknya Tuhan. Dan benar yang tadi Cisan juga sampaikan, justru dengan adanya partner, ada sparring gitu ya, ada lawan sparringnya, kita malah bisa ngelihat karakter diri kita sendiri yang malah juga bisa lebih kebentuk gitu ya dengan adanya pasangan gitu. Karena sedekat-dekatnya kita sama sahabat mungkin nggak sampai sedekat atau semasalah itu dengan pasangan gitu ya. Kadang-kadang pasangan bisa lebih membuat kita gitu ya. Jadi benar banget itu malah bisa menajamkan Makanya kita aku gitu. kalau kerja atau pelayanan ya nanti Abed bisa cek gitu ya. Aku tuh selalu mau ada Cisan gitu. Aku selalu mau ada Cisan. Kenapa? Karena dia partnerku Akunya yang berpikir. suka nggak mau. Iya. Dia partnerku berpikir gitu. Tapi sebaliknya juga dia ngajak aku selalu gitu. Dia selalu ngajak aku ada ini dia pasti ngajak aku juga. Karena ya betul kayak yang tadi Abed bilang gitu. Dia partner berpikir, partner tektokan, partner yang najemin gitu. Jadi Najemin tuh bahasa halusnya, bahasa ininya adalah pengkritik nomor 1. Jadi iya. hal-hal yang nggak bisa dikritik sama orang lain, itu kita ya blak-blakan aja. Iya, jadi sebegitu udah jadi apa searahnya tuh jadi menurut aku ya itu udah jadi tahapan yang jadi menyenangkan gitu. Karena kan memang harusnya pasanganmu, suami atau istrimu itu jadi your best friend gitu. Harus bisa situ best friend ngobrol, best friend tukar pikiran, tukar ide gitu. As simple as aku pakai baju apa, aku beli ini misalnya beli sepatu nih. Sepatuku nih udah rusak gitu ya. Aku nggak akan beli kalau nggak ada Cisan. Gitu. Aku nggak bisa beli sendiri. Aku harus tanya dia gitu. Kadang-kadang cuma buat konfirmasi. Kadang-kadang aku debatin lagi, enggak bagusan ini gitu. Tapi setidak-tidaknya ada ya. Tapi habis itu debat gitu. Terus kalau udah dibilang udahlah terserah, terus nanti aku bingung. Jadi mengkonfirmasi gitu. Tapi ya gitu lah.
ngomong-ngomong disclaimer, kalian akan mendengar banyak curhatan-curhatan ya sepanjang talk show ya. Nah, itu justru yang kita nanti Oh iya, makanya kan sebenarnya kita udah clue tuh dari topiknya kan, Iya, the The world of World the of the married. Married. Jadi memang di nikah tuh ada apa sih Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, jadi buat teman-teman semua sambil dicatat ya abis ini karena sebentar lagi waktunya teman-teman bertanya gitu ya. Jadi siapin dulu pertanyaannya. Nah, kok Hmm. eh, kita masuk ke inti eh, topik kita hari ini gitu ya. Mungkin dimulai dari apa sih menurut Koreza dan Cisan tujuan dari pernikahan? Karena kadang-kadang kita di budaya timur yang udah gak terlalu mikirin tentang tujuan. Hmm. Apalagi kalau udah mainnya umur gitu ya. Bahkan orang tua sekalipun terutama bisa jadi salah satu apa ya dalam tanda kutip malah jadi yang membuat kita tuh serba salah ketika orang tua mungkin udahlah kamu udah umur segini dan segala macam dia baik kok dan segala macam gitu ya banyak banget terjadi di cerita-cerita anak muda gitu kan. Nah, Koreza dan Cisan sendiri apa sih sebenarnya tujuannya tujuan dari menikah gitu ya, ada gak sih di bayangan Koreza dan Cisan? Waktu awal sih nggak ada, Bet. Waktu awal nggak ada. Iya, fair aja maksudnya. Kalian beruntung bisa dapat pembekalan materi yang sedalam ini di usia yang semuda ini, gitu. Jadi ini mahal banget sih. Dan untungnya ini di record, jadi teman-teman yang nggak ikut bisa dengerin. Ataupun nanti sebenarnya ya ini jadi concern concern GSKI juga kan, di mana-mana kan selalu dibahas, ditekankan pentingnya pasangan. Eh tapi jujur ya waktu awal sih nggak ada yang gimana-gimana, Bet. Nggak ada yang terdengar sangat mulia, terdengar sangat terplanning, terdengar Justru terdengar kita mau kenapa? kok kita mau dengar apa Oh adanya iya, karena akan yang istilahnya apa ya mungkin teori kali ya istilahnya kalau yang agak terlalu iya, iya. dibuat-buat gitu kan kayaknya agak teori. Tapi nyatanya gimana sih gitu? Bukan nyatanya, salahnya. Iya, itu lebih tepat. Salahnya Salahnya. Ya, Karena waktu dulu ya kita sama seperti pada manusia-manusia lain ya, umumnya. yang kita pikir hidup itu memang siklus yang begitu-begitu aja gitu. Habis kuliah, kerja, nikah, punya anak, gitu-gitu aja Udah terus gitu. pacaran ya nikah Iya, gitu. makanya pengajaran di tempat ini kan kita selalu bilang mind blowing gitu loh, karena kita disadarin bahwa lu selama ini tuh di dalam kotak doang bergeraknya gitu loh. Padahal di luar kotak itu tuh ada banyak banget rencana Tuhan yang udah Tuhan siapin buat buat kita gitu loh. Cuman karena kita benar dikungkung sama filosofi dunia, ya akhirnya kita pikir ya udah pacaran ya nikah lah gitu kan. Eh, ada yang mau ya pacarin gitu. Masih laku gitu pacarin gitu. Terus kemudian eh nggak tahu ini kalau aku ya misalkan wah muda pelayan radio terus ada pasangannya ada pacarnya pasti kalau muda tuh ada keinginan-keinginan untuk ngenalin nunjukin pamerin gitu-gitu tuh buat beberapa orang tuh ada gitu dan termasuk aku pun juga ada gitu. Jadi ya faktanya waktu itu sebelum tahu kebenaran kita benar-benar di drive sama apa yang sudah umum menurut versi dunia oke. Ya, gitu. apalagi pacaran Cisan? 6 tahun gitu ya istilahnya nunggu apa lagi gitu mungkin ya kok di zaman Iya, itu ya, di waktu itu. iya kita kita terikat sama sama batasan-batasan apa terus kemudian budaya-budaya yang diciptakan oleh dunia yang kita juga nggak tahu dasar dasar kebenarannya dari mana gitu loh. Iya, iya. Oke, oke. Dari Cisan bagaimana, Ci? Ya, sama sih kayak gitu. Dan kalau misalnya kita kayak bisa punya pengajaran seperti sekarang nih yang kalian terima, mungkin fondasi pernikahan kita akan jauh lebih kuat sih. Dan kita ngejalanin pernikahan itu nggak seberdarah-berdarah itu gitu. Yang Iya. maksudnya banyak yang ya PR-PR-nya gitu yang Yang akhirnya sebenarnya dikerjakan sambil jalan. iya gitu kayak remedial gitu kan mau nggak mau karena dulunya nggak belajar sungguh-sungguh gitu Oke. kan tapi udah terlanjur ngejalanin gitu makanya buat teman-teman yang di sini makanya kadang
kenapa kalau ke misalnya anak home atau apa, kalau pacaran atau gimana kita tuh seolah-olah kayak mau kepo gitu. Kita tuh sebenarnya lebih seneng kalau ya itu maksudnya yang datang ngobrol gitu. Itu kita lebih seneng kenapa? Karena ya kalau mau belajar, kalau mau remedial, ayo sekarang gitu. Apa yang kita bisa dari kesalahan-kesalahan kita dulu gitu ya, apa yang kita bisa share, mungkin apa yang kita mungkin bisa lebih lihat dibandingin kalian. Kan kalau yang ngejalanin tuh kadang kan kayak udah terkungkung gitu kan. Mungkin kita bisa lihat dari sisi, oh begini loh, begini gitu. Jadi we wish waktu dulu tuh kita udah punya pengajaran kayak gitu gitu. Jadi nggak sengos-ngosan Hmm. ini ngejalaninnya Tapi gitu. satu eh, pelajaran yang mahal lewat apa yang kita laluin ya Bet ya. Kita jadi betul-betul merasakan yang namanya kasih karunia Tuhan sih. Bahwa dua orang yang have no idea marriage akan seperti apa, eh, cuma ngikutin pola dunia gitu ya, tapi we can survive dan bahkan mungkin buat beberapa orang bisa give influence gitu. Itu memang ya kasih karunia banget, Bet Ya, gitu. ya. Ini satu area yang jadi masalah buat anak-anak muda, terutama yang makin logis gitu kan. Yang namanya kasih karunia itu tertutup gitu. Jadi artinya eh, kalau sebisa mungkin, sebaik mungkin, seoptimal mungkin belajar dari sedini mungkin, tapi pada saat kita Ngejalanin. yang ngejalanin terus kemudian melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan, ada kasih karunia kok yang Tuhan yang menyatakan Tuhan ikut bekerja gitu loh. Gitu. Dan yang menurut aku juga menyelamatkan adalah masing-masing kita itu emang punya spirit mengasihi Tuhan gitu sih. Lepas dari keadaan kedewasaan rohani kita saat itu atau keterbatasan segala macam gitu. Jadi aku pun secara pribadi gitu ya, maksudnya bergumul gitu loh. Gimana nih, misalnya waktu dulu pacaran sama si ini satu ini gitu kan. Tuhan gimana gitu. Pernah loh maksudnya saat-saat dimana aku berantem sama si Koreza berantem hebat gitu ya, aku tuh cuma duduk di kaki Tuhan sambil nangis, terus maksudnya ya kayaknya Tuhan Tuhan tuh memberikan arahan gitu. Di saat ya itu maksudnya keadaan rohani aku juga yang ya belum terlalu ngerti apa-apa gitu, baru awal awal masuk kampus baru bener-bener sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi itu sih yang juga menyelamatkan kita ya, dan maksudnya kita berusaha untuk memilih sebisa mungkin Memilih Tuhan. pilihan-pilihan yang benar gitu. Ya itu yang harusnya jadi bekal Iya, sih, itu kecintaan akan Tuhan di masing-masing orang, makanya itu yang mengikat. iya itu yang mengikat. Jadi walaupun kayak misalnya kita beda pandangan atau gimana, atau ada friksi, ada konflik gitu, masing-masing tuh punya penasehat ajaib gitu loh, yang memang bisa Konselor iya, pribadi. konselor pribadi yang bahkan bisa menegur kita secara pribadi gitu loh, kasih tahu nih, kamu yang salah nih bagian ini gitu. Dan ke masing-masing gitu, dan maksudnya ada pertumbuhan juga gitu loh di tengah-tengah itu semua gitu. Jadi memang kenapa Om Eras juga pernah ngomong kan, temukan Tuhan dulu gitu sebelum menemukan pasangan, ya karena itu gitu. Itu akan jadi Jangkar. pondasi yang paling menyelamatkan lah, yang paling bisa menyelamatkan gitu. Oke, nah ini pertanyaannya mungkin lebih ke intermezzo sih, kalau mungkin nggak dijawabnya agak singkat aja gitu ya. Gimana pandangan Koresa dan Cisan terlepas dari tadi kasih karunia dan apa cara Allah bekerja, pandangan orang-orang yang sebelum nikah gitu ya, masa-masa pacaran bahkan udah mau tunangan dan berpikir nanti dia bisa berubah pas nikah. Itu sebenarnya bener gak sih gitu? Itu sebenarnya bisa diterima gak sih gitu? Karena Mau banyak. cepet kan jawabannya? Tidak. Mau cepet kan jawabannya? Ya, itu jadi nggak ini ya, harusnya nggak boleh berpikir seperti itu ya. Oke, nah, Ci, ini mungkin kan kita belum di posisi Ko Reza dan Cisan yang udah nikah dan membangun bahtera rumah tangga, Sailah bahtera ya. Noktah merah perkawinan. Apa sih Ko Ci lika-liku Dikaliku.
Kan kayak TikTok kan, lika-liku anak Bekasi kerja di Jakarta gitu. Lika-liku di rumah tangga di pernikahan yang kadang-kadang nggak diceritain sama orang gitu. Istilahnya apakah finansial, pendapat dan lain-lain karena ada yang cerita masalah handuk aja bisa berantem dan lain-lain gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang ya kita pingin tahu gitu ya sebelum ada di posisi Koresa dan Cisan lika-likunya happy dan susahnya berjuangnya dari pernikahan. Silakan, silakan. Ini akan sangat bergantung pada karakter dan latar belakang budaya keluarga masing-masing sih, Bet. Ada yang misalkan people pleaser gitu, dia nggak mau konfront gitu. Jadi kelihatannya adem-adem ayam aja, harmonis aja gitu. Tapi sebenarnya yang kalau kita bicara idealnya ya saat masing-masing bisa berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kalau bicara ideal. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kita gitu, kita berdua ini orangnya pertama kita berdua anak pertama dua-duanya. Terus keras. Sampai waktu itu pernah ada Pak Amos Hosea, Pak Pendeta Amos Hosea, Gembala GBI Wahid Hasim kalau nggak salah. Pokoknya dia apa ya? Dia Jadi pakar keluarga atau ya pokoknya waktu itu ada tes deh gitu, ada tes terus kemudian kita salah satu peserta dites lah karakternya, gue lupa tes apa gitu. Oh koleris gitu-gitu ya. Iya, tapi ada banyak banget pertanyaannya bukan Iya. cuma koleris doang Terus kayaknya. ternyata di situ dia baru tahu bahwa kita suami istri dan kita berdua sama-sama koleris. Dan satu pertanyaan yang menohok adalah, dan kalian menikah gitu? Ya tentu saja Pak gitu. Kami sudah menikah gitu, makanya disebut suami istri gitu. Jadi dianya sampai amazed dan itu membuat kita juga segitunya ya gitu. Dan itu kalau nggak salah masih di awal-awal pernikahan, dan dia memang membuatnya jadi sangat sulit. Belum lagi kita berdua sama-sama pintar gitu. Jadi kalau ngeles, kalau ngejar sombong banget ya. Bukan pintar, maksudnya gini, kita punya kemampuan komunikasi, kemampuan beropini gitu. Jadi saat berantem tuh bisa wah gitu loh, bisa gitu. Terutama aku gitu ya. Iya kemampuan iya gitulah. Iya kayak gitu. Terus jadi monster terus kemudian hal-hal yang buruk itu kalau berantem ya keluar semua, aslinya keluar semua gitu loh. Busuk-busuknya keluar semua. Dan pressure-nya itu benar-benar nggak heran sih orang-orang benar-benar misalkan sampai di titik yang pisah ranjang terus kemudian cerai karena pressure di pernikahan itu kalau orang-orang benar-benar nggak diikat oleh kasihnya Tuhan gitu ya, itu nggak ada lagi yang bisa ngikat, bener deh, nggak ada lagi yang bisa ngikat, nggak ada lagi yang dipikirin, nggak ada yang dipikirin, cuma udah selesai ya, jalan keluarnya keluar. Tapi kadang-kadang agama menjaga gitu, nggak boleh cerai, ya udah pisah ranjang. Tapi kan technically sama aja, udah cerai secara tidak resmi gitu loh. Iya gitu, karena pernikahan yang sehat kan sebenarnya harus ada komunikasi, harus ada saling menajamkan. Nah kalau pisah ranjang kan sebenarnya sama aja, cuman hanya karena tidak mau berdosa menurut hukum agama, tidak mau berdosa menurut hukum agama, jadi tidak cerai gitu. Tapi ya sebenarnya sama aja, itu jadi pernikahan yang mati gitu. Jadi ya gitu sih ya, dari Cisan. Iya, dan apa ya, kita nggak boleh lupa bahwa kita ini ya manusia-manusia yang punya natur dosa gitu loh, yang nggak cuma natur dosa, luka, ya monster dan segala macam deh tuh semua ada di dalam diri kita gitu. Dua jadi satu, bayangin. Nah, tapi yang aku belajar dari situ adalah ini buat yang teman-teman yang single ya, yang masih pacaran atau segala macam, kita tuh nggak boleh nggak menyelesaikan PR kita yang kita udah tahu saat kita muda. Misalnya nih, kita punya masalah sama keluarga, kamu misalnya nggak bisa mengampuni mantan pacar kamu yang nomor berapa misalnya. Dan pokoknya banyak PR-PR yang kita tahu nih, di dalam hati kita tuh sebenarnya masih ngeganjel, masih belum beres.
Nah, sometimes kan kita anak muda nih, misalnya apalagi kalau sama orang tua gitu. Ada yang ya udahlah menikah supaya bisa escape justru Iya. dari orang tua. Tapi sebenarnya masalahnya udah selesai belum antara kamu dan orang tua? Belum. Antara kamu dan Tuhan, karakter kamu udah selesai belum tuh di situ? Kebencian kamu sama orang tua atau kebencian kamu sama mantan atau apa itu udah selesai belum? Karena kalau itu belum selesai, kamu bawa itu ke pernikahan, itu udah jadi kayak beban yang apa yang membuat kamu boro-boro lari bersama dia gitu. Kamu akan terseok-seok Bom gitu. waktu. Iya, dan itu kayak menunda PR doang gitu. Jadi makanya penting banget untuk ya kalau Om Eras bilang kayak ya udah selesai dengan diri sendiri, selesaiin PR cacat-cacat karakter kamu dan lain sebagainya. Sebisa mungkin yang kita emang udah tahu yang Tuhan tuh udah bukain saat kita masih single dan belum menikah, sebisa mungkin itu dipergumulkan sama Tuhan untuk kita bisa selesai gitu. Supaya nanti ketika memang kita udah masuk ke pernikahan, ya akan ada masalah-masalah baru lagi, akan ada hal-hal lagi yang Tuhan juga bukakan. Cuma kita tidak membawa masalah-masalah yang seharusnya sudah bisa kita selesaikan ke dalam pernikahan. Tuh. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Nanti abis ini teman-teman, tadinya sebenarnya ini pertanyaan terakhir, cuman aku lupa info. Jadi nanti takutnya teman-teman langsung kaget kalau aku serahin ke teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman tanya ya. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku kok dan Ci. Ada gak sih ciri-ciri yang menandakan kalau memang kita tuh udah siap buat masuk ke jenjang pernikahan? Takaran atau bayangan Koreza dan Cisan aja gitu. Kira-kira ada gak sih? Ini minimal sih menurut aku ya, minimal ya. eh Ya tadi pertama sudah selesai dengan dunia. Ya, artinya orang yang masih berusaha mengejar kualitas hidup atau nilai hidup dari dunia ini belum siap. Ya, belum siap karena nanti pernikahannya akan jadi challenging banget, tricky, bahkan penuh dengan kelicikan-kelicikan tuh mungkin banget. Terus kemudian yang kedua ya itu tadi sudah berpengalaman menyelesaikan masalah-masalah. Ya, karena kadang-kadang banyak dari kita yang sebenarnya masalahnya nggak selesai, cuma ditimbun, ditutup atau kita lari. Nah, kalau Iya. kita sudah pernah berpengalaman menyelesaikan masalah, ya, dan selesai dengan baik, ya ini bolehlah jadi satu pertimbangan. Terus kemudian kalau kita juga sudah bisa melatih kemampuan, ini ada skillsnya, sebenarnya itu ada skills gitu ya, menurut aku ya, berkomunikasi, ya minimal dulu dengan orang tua dulu deh gitu. Karena banyak dari kita tuh sebenarnya nggak punya communications skills yang bagus dengan orang tua gitu. Karena nanti belum sampai pernikahan, persiapan pernikahan aja itu udah bisa jadi chaos banget gitu. Karena kau bayangin menyatukan keinginan puluhan orang. Ini bukan cuma 2 orang loh. Ya. Dulu awalnya kita pikir 2 orang doang. Walaupun untung banget keluarga kita termasuk simple. Termasuk simple, tapi pun sebenarnya banyak kebutuhannya. Si calon suami, calon istri, orang mamanya kedua-duanya, papanya kedua-duanya, kakaknya, adiknya, om tantenya dan lain sebagainya. Itu belum sampai pernikahan. Makanya banyak yang memasuki pernikahan tuh dengan luka tuh. Gara-gara itu tuh banyak gitu. Iya, Ya, iya. jadi kalau belum punya kemampuan komunikasi atau bahkan menemukan jalan keluar bersama apa ya win-win lah gitu ya. Ini dilatih dulu sebaiknya. Ini Iya. skill-skill dasar dalam pernikahan, balik lagi pernikahan is a partnership. Dari Cisen. Apalagi apalagi belum ngomongin soal budaya ya kok kan Iya, kemarin kita dari Medan kan itu kan budaya pacaran dan pernikahan juga itu bukan tentang pasangan cowok ceweknya tapi lebih ke keluarga besar gitu ya. Iya, iya. benar. Iya. Gitu kan. Gimana? Iya. Cisan, Kayak Cisan gimana, kayak Cisan? ya sama harus udah kenal diri sendiri juga gitu. Kelemahan kita tuh di bagian apa sih, kelebihan kita apa sih gitu. Terus kayak eh, visi yang kira-kira Tuhan taruh tuh apa sih gitu. Jadi kita juga bisa ngejalaninnya bareng gitu dan maksudnya saat ketemu masalah atau gimana kita bisa ingat lagi ke situ, oh iya ya memang ini nih kelemahan aku yang masih jadi PR yang harus
apa ya, bisa justru dengan adanya pasangan malah bisa semakin sembuh, jangan malah semakin meradang gitu. Jadi dengan tahu begitu membantu sih, sama ya dari segi-segi lain ya kesiapan misalnya secara Mental, mental, ekonomi. ekonomi gitu, itu juga penting. Kenapa? Karena ada potensi-potensi konflik kalau belum siap secara itu. Mungkin ada yang ngomong, "Ah, cewek mah nggak usah mata duitan, yang penting cowoknya ini." Oh, dia belum tahu kalau misalnya listrik setiap bulan atau setiap berapa itu akan berbunyi dan harus diisi. Dia belum tahu itu rinso segala macam ya kan. Belum tahu dia, belum tahu juga kalau anak ya gitulah minta ini minta itu. Nah, banyak lah gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang juga harus dipikirkan sih karena belum lagi kayak ya misalnya ngomongin keuangan ya, harus tahu pasangannya itu Duitnya di mana aja, iya, dapatnya terus berapa. gaya spend uang dia tuh seperti apa gitu, karena nanti kan akan bareng kan gitu. Apa yang menurut dia penting, dia akan rela keluarin Hobi. uang banyak untuk apa, hobi-hobi apa. Terus kalau misalnya ngomongin sama Grand sama Elisa mah lebih parah lagi, dilihat tuh di BI ya, BI cek ya, dia gimana itunya, Kredit score. kredit score-nya gitu. Nggak mau Kak, Punya ada pay loh. letter nggak? Iya loh, itu melihat apa ya, tanggung jawab, etos kerja, ya nggak sih Iya. gitu. Dan itu jangan kita mungkin masih kayak ketawa-ketawa gitu, tapi begitu masuk ke pernikahan, nggak bisa kita ketawain itu beneran, Iya, karena benar itu akan banget. jadi beban kita juga nantinya. Iya, iya. Oke, nah mungkin sekarang mungkin recordingnya boleh di stop dulu.